Oke, udah ya. Jadi ini artinya kita sudah masuk ke dalam database-nya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat database dan menghapusnya. Oke, sebelum itu saya coba contohkan lagi di tools yang lain ya. Jadi ini pakai command prompt kayak gini. Nah, sekarang bagaimana untuk yang di SQL Yog? Ini ya, saya coba pakai SQL Yog. Ini SQL Yog. Bagi teman-teman yang sudah menginstall, harusnya sudah muncul seperti ini. Untuk connect ke database-nya, kalian pilih yang ini. Create a new connection. Ya, di pojok tanda apa ini ya, colokan ini ya. Create a new connection atau di file new connection boleh. Nah, di sini teman-teman ada host address-nya. Host address-nya teman-teman tetepin aja localhost. Nggak usah dirubah ya. Username-nya yang tadi, misalkan teman-teman root ya, passwordnya dikosongkan, sudah dites, nah ini artinya udah connect. Oke, silahkan diklik connect. Nah, jadi ini udah masuk ke dalam database-nya. Jadi teman-teman kalau udah masuk, nanti muncul database-nya teman-teman yang sudah pernah dibuat di sini di sebelah kiri. Saya ulangi ya. Jadi untuk kita connect menggunakan tools SQL Yog ini caranya adalah kalian bisa klik ini create a new connection atau di file new connection, hostnya dibiarin aja localhost, username-nya pakai root, passwordnya dikosongkan. Kalau teman-teman ada ngerubah password ketika nginstall XAMPP, isi passwordnya di sini. Lalu teman-teman connect. Nah ini udah bisa connect di sini. Di sebelah kiri adalah list database yang pernah kalian buat. Pak, mohon maaf Pak, Ya. screen tidak terlihat Pak. Oh, sorry ya. Bentar. Udah muncul ya? SQL-nya udah muncul? Sudah, Pak. Oke. Udah Pak. Udah jauh sekali saya ngomong baru ini ya. Baru ada yang komen. Saya kira sinyalnya jelek Pak. Oh, oke. Oke, saya ulangi ya. Jadi ini adalah tampilan aplikasi SQL Yog-nya. Kayak gini ya. Ini tampilan aplikasi SQL Yog-nya. Jadi kalau untuk connect ke database-nya menggunakan SQL Yog, pilih yang di pojok kanan ini ada namanya create a new connection. Ini. Atau teman-teman bisa klik file new connection. Nah, seperti ini. Host-nya ini dibiarin aja. Localhost. Username-nya sesuaikan dengan username-nya. Kalau default, dia akan root. Password-nya kalau default-nya biasanya kosong. Kalau teman-teman ada yang ngerasa ngerubah password, diisi aja di sini password-nya. Lalu di connect. Nah, di sini akan muncul di sebelah kiri database yang pernah kalian buat. Di sebelah kanan di sini adalah query panel untuk membuat text query-nya nanti teman-teman. Ya, seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Untuk connect itu di pojok kiri itu ada gambar colokan warna hijau ini. Nah, ini dimasukkan hostnya dibiarin aja. Username-nya root, passwordnya kosong, dikosongin aja. Kalau defaultnya teman-teman ada ngerubah pasti kosong. Ini di connect. Oke. Sampai di sini ada yang masih bingung. Jadi lebih mudah kita untuk melakukan untuk connect kalau pakai SQL Yog. Tapi tidak semua server nanti ketika teman-teman nanti bekerja di mana, di perusahaan apa gitu, tidak semua nanti bisa connect pakai SQL Yog. Kadangkala kita akan masuk langsung ke servernya seperti ini. Jadi
tampilan server ya seperti ini aja biasanya. Kayak gitu. Makanya kenapa saya menunjukkan command prompt ini. Supaya nanti teman-teman ketika kerja gitu ya, taunya cuma SQL Yoga aja. Ketika nanti dihadapkan dengan kondisi server, kalian nggak bisa connect kan malu-maluin juga gitu ya. Biar teman-teman ada pengetahuan lah. Ini untuk yang SQL Yog, ini untuk yang command prompt tadi. Gimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Kalau untuk pemula, aplikasi yang bagus yang mana, Pak? kalau untuk pemula aplikasi apa? Toolsnya ini ya, kliennya ini ya, pakainya SQL Yog. Emang udah bagus banget sih menurut saya dibandingkan dengan tools-tools klien yang lain. Jadi ada Baik, Pak. banyak sebenarnya. Teman-teman mau pakai SQL Yog, ada lagi yang namanya dbeaver. Ini dbeaver juga sama, tools klien juga ya. Dia sama dengan SQL Yog, cuman ini gratisan. Ini gratisan. Kalau SQL Yog free juga ini untuk yang community. Cuman SQL Yog ini biasanya nggak jalan kalau teman-teman ada yang punya Mac gitu nggak jalan, nggak bisa. Jadi kalau dbeaver ini dia bisa, dia mau jalan teman-teman mau install di Windows bisa. Entah kok jalan ya. Oh ini dia. Di Windows bisa, di Mac bisa, di Linux pun bisa. Kalau SQL Yog, ini dia tampilannya. Kalau SQL Yog, dia hanya bisa di Windows untuk saat ini ya. Untuk saat ini di Windows. Tapi konsepnya sama, apa namanya, cara connect-nya. Jadi ini pasti dia ada connect. Mana dia connect-nya? Ini ya. Oh bukan. Oh ini, new database connection. Sebenarnya konsepnya sama aja. Nah ini enaknya dari dbeaver adalah dia bisa connect ke berbagai macam database. Kalau SQL Yog untuk saat ini dia hanya bisa di MySQL dan MariaDB. Kalau untuk dbeaver teman-teman bisa connect MySQL, MariaDB, ini ada berbagai jenis macam database. Misalnya teman-teman pilih apa gitu MariaDB gitu ya. Nah ini sama. Hostnya apa, database-nya dikosongin, username-nya apa, root, password-nya dikosongin aja. Lalu di test connection. Nah ini sukses connected. Secara konsep sebenarnya semua tools klien itu sama. Jadi dia mau connect ke server hostnya yang mana, username-nya apa, dan password-nya apa. Itu sih jadinya. Nah, teman-teman, untuk pemula mungkin saya sarankan pakainya SQL Yog dulu. Karena ini memang yang paling banyak digunakan ya untuk di Windows. Untuk di Windows ya. Kalau teman-teman pakai Linux, teman-teman pakai Mac, masih nggak ada SQL Yog-nya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang ini tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Untuk command and prompt-nya tuh gunanya cuma buat akses exam AMP ya? untuk command prompt ini. Nah, Untuk command prompt itu sebenarnya bukan hanya XAMPP, jadi dia bisa ngakses ke database. Contoh misalkan nanti kalau teman-teman pakai selain MySQL, misalkan SQL Server gitu misalnya, pasti dia komennya akan berbeda. Nggak seperti ini komennya. Ini khusus untuk command prompt di MySQL aja. Kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman itu apa namanya, kita mau contoh nih ya, mungkin teman-teman ini saya tunjukkan satu aja. Ini saya punya akses untuk ke server gitu ya. Ini saya contoh akses ke server.
server itu tampilannya kayak gini aja. Dia nggak ada tampilan Windows sama sekali. Jadi server itu sebenarnya tampilannya kayak Linux text kayak gini aja. Jadi kita mau akses kalau seperti ini kondisinya kita nggak akan bisa pakai SQL Log di server karena dia memang teks aja isinya. Ini saya masuk ke server yang ada di Jakarta. Itu misalnya ini kan kita nggak bisa pakai SQL Log di server teks kayak gini. Mau nggak mau seperti apa caranya? Ya mau nggak mau kita akan connect menggunakan ini command prompt kayak gitu. Ini coba saya lihat SQL min. Saya lupa passwordnya. Bentar dah. Jadi ini contohnya kayak gini dah. Ini saya connect ke server yang ada di Jakarta. Saya bisa ngelola database-nya pakai command prompt biasa. Jadi teks hanya sebatas ini server. Nah, kalian nanti pasti ketika nanti jadi database administrator ataupun jadi programmer kayak gitu, jadi di kantor apa, di perusahaan apa, entah itu nanti servernya mau pakai yang mana, di luar negeri gitu misalnya. Ya tampilan server kayak gini. Bukan seperti Windows yang udah ada tampilan apa namanya yang ada SQL juga kayak gini. Walaupun nanti teman-teman bisa juga sebenarnya teman-teman ngakses servernya itu di SQL Yog. Caranya gimana? Caranya teman-teman masukkan saja IP-nya yang itu kayak gitu. Cuman ada beberapa kondisi yang teman-teman harus bekerja di server kayak gini. Ya kayak gitu. Itu salah satu contoh aja sih. Ini saya contohkan langsung gimana kerja di server. Nah, untuk pembelajaran teman-teman bisa pakai ini aja dulu yang kita paham. Teman-teman bisa, yang penting bisa paham. Oh, ini loh ada cara untuk connect ke database. Yang pertama caranya pakai command prompt. Yang kedua caranya pakai SQL Log, bisa. Dan cara yang ketiga itu pakai yang PHP MyAdmin. Kalau PHP MyAdmin teman-teman tinggal ketik localhost di browser. Ini garis miring PHP MyAdmin. Nah, ini biasanya kalau teman-teman sudah menginstal XAMPP, dia akan secara otomatis akan terinstall PHP MyAdmin. Jadi teman-teman bisa akses langsung seperti ini. Ini udah tampilannya sudah bagus juga di PHP MyAdmin. Jadi di kiri ini teman-teman sudah masuk langsung ke dalam database-nya. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi masuk connect ke pakai database user root sama password tadi. Jadi secara otomatis ketika teman-teman sudah install XAMPP, jalankan PHP MyAdmin, udah masuk ke dalam database-nya langsung. Kayak gitu. Jadi ada 3 cara ya untuk masuk khusus untuk yang MySQL sama yang XAMPP. Itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman bingung lagi nanti ini Pak, ini nanti saya project-nya pakai apa ya Pak? Mau pakai pakai command prompt atau pakai SQL Log atau pakai PHP MyAdmin. Jadi teman-teman mau pakai yang mana aja boleh. Tapi jangan sampai kemarin itu ada yang nanya di sini sebenarnya di PHP MyAdmin sudah ada cara untuk insert datanya langsung secara apa namanya ada grafik user interface-nya langsung udah ada formnya gitu ya. Jadi jangan pakai itu. Untuk proses insert, update, delete-nya jangan pakai form yang ada di PHP MyAdmin. Tapi nanti teman-teman tetap harus pakai query. Walaupun di SQL Log pun sebenarnya ada cara gampangnya untuk create database, lalu nanti untuk insert database itu sudah ada formnya yang memudahkan. Tapi tidak seperti itu maksudnya nanti ujiannya ya. Jadi teman-teman harus pakai query, harus pahamin dulu query-nya pakai apa. Nanti kalau setelah perkuliahan ini teman-teman buat aplikasi mau pakai formnya langsung di sini juga masalah. Yang penting teman-teman tahu konsep dulu.
Itu perkenalan untuk ini apa namanya cara connect-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya contohkan query-nya? Iya, bertanya Pak. Ya, silahkan. Saya ini kan masih awam banget nih. Ya, Query itu apa ya? oke, query itu apa? Oke, query itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh database. Jadi sebenarnya ada bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh database. Sama halnya kalian sudah belajar PHP, web programming 1. Oh ya, dapat ya, web programming 1. Di semester 1 teman-teman udah belajar C++ ya? Masa Udah, sih, Pak? Ya? C++ kan ya? ya, C++. Nah, Iya, Pak. oke. Bahasa C++ itu adalah sebuah bahasa juga, bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer kalian. Jadi kalian menuliskan println, saya lupa itu C++ print apa gitu, berarti secara otomatis si komputer si perangkat kalian akan mendeteksi, oh saya disuruh untuk mencetak sebuah tulisan A gitu misalnya. Sama halnya dengan query. Query pun adalah bahasa yang dimengerti oleh database. Jadi teman-teman nanti melakukan perintah itu menggunakan bahasa query namanya, SQL. Sampai di sana, apa penjelasan saya kurang jelas? Iya Pak, udah mengerti. Oke. Silahkan, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, diam semua, saya anggap paham ya. Berarti ini saya lanjutkan materinya. Nah, kemarin saya ada share materi di dunia Ilkom itu. Ini banyak, udah lengkap sekali materinya. Jadi, ini kita coba masuk untuk membuat dan menghapus database ya. Jadi yang pertama itu kita harus membuat database. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Nah, ini query-nya. Contohnya ya. Jadi untuk membuat database, create database mahasiswa. Contoh, ini kan saya udah masuk di MySQL-nya, database-nya. Saya buat create database mahasiswa. Nah, ini namanya query SQL. Jadi di sini saya memerintahkan si server, si MySQL ini, tolong dong buatkan saya satu database, nama database-nya adalah mahasiswa. Itu perintah SQL atau query. Ketika ini di enter, maka di sini servernya akan merespon, oke, query-nya berhasil. Sekarang saya perintahkan lagi nih si MySQL, tolong dong tampilkan semua database yang ada di server. Query-nya adalah show databases. Berarti ini artinya saya memerintahkan si server untuk menampilkan semua database yang saya buat. Nah ini, maka si server akan memunculkan semua database yang sebelumnya saya buat. Harusnya mahasiswa ada, nah ini. Tadi kan saya sudah suruh buat tuh. Sekarang ini adalah database-nya mahasiswa. Itu contoh query. Lalu bagaimana saya kalau ingin menghapus database yang telah saya buat? Query-nya adalah drop database mahasiswa. Oke. Ini artinya saya memerintahkan si server untuk menghapus. Coba saya ingin tampilkan lagi. Biasanya teman-teman ingat S ya, database S-nya ya. Biasanya teman-teman show database toh. S-nya kurang.
Oke, kita lihat di sini. Nah, mahasiswanya udah hilang. Jadi itu contoh query. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk query membuat database, lalu query untuk menampilkan database, dan query untuk menghapus database. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau Oke. Halo, gimana? kalau di Skylo juga gini cara buatnya. Oke, sama persis. Sekarang saya coba tunjukkan di SQL ya. Kalau di SQL sebenarnya secara default dia udah tampil nih database-nya yang pernah kita buat. Nah, kita mau buat database sama. Jadi, ini kan create database mahasiswa. Nah, kalau untuk menjalankannya di SQL kalian harus blok dulu script-nya atau query-nya, kalian blok. Kalian pilih nih, execute query. Atau teman-teman bisa pencet F9 ya. Di sini kan ditunjukkan F9 tuh. Nah ini, execute query dalam kurung F9. Kalian execute, ini. Satu query executed, satu sukses. Artinya di sini sudah berhasil. Cara untuk menampilkan database-nya sama. Teman-teman bisa show database. Data. Di blok. Sini execute. Nah ini. Cari database-nya. Sama. Mahasiswanya udah kebentuk. Atau teman-teman bisa refresh yang di sini. Sorry. Ini kan nggak ada nih mahasiswanya. Kalian bisa diklik kanan di sini refresh object. Nah ini muncullah mahasiswanya. Itu ya. Lalu untuk menghapus sama aja. Drop database mahasiswa. Skip. Oke. Kita show lagi. Nah ini mahasiswanya udah hilang. Kita refresh coba yang di samping. Oke. Udah hilang. Jadi sama aja. Bagaimana kalau di PHP MyAdmin? Sama. Di PHP MyAdmin, teman-teman akan masuk ke menu SQL-nya. Ini teman-teman, ini adalah panel untuk mengetikkan perintah query-nya. Create database mahasiswa. Teman-teman silahkan go. Nah, ini udah benar. Nah, ini dia udah langsung muncul. Kalau di PHP MyAdmin, dia sekali execute yang tadi hilang jadinya. Mungkin itu kelemahan dari PHP MyAdmin. Kalau mau drop, hilang. Ini udah hilang nggak ya? Nah, ini hilang. Jadi, sebenarnya semua tools kliennya itu sama aja. Yang penting query-nya masih query yang bisa dipahami oleh database MySQL. Teman-teman mau kerja di mana, mau pakai apa namanya, mau pakai command prompt, bisa. Mau pakai SQL Yog, bisa. Mau pakai PHP MyAdmin, bisa. Jadi, nanti teman-teman mau pakai yang mana aja, saya nggak masalah. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya.
Ya, silahkan. Berarti nanti pas presentasinya itu kita menjelaskan cara-caranya ya? Gimana? Sorry? Nanti pas presentasinya kita menjelaskan cara-caranya ya? Ya, caranya. Bukan maksudnya cara itu ya step-stepnya misalkan. Oke, saya sekarang akan menjelaskan gimana membuat database ya. Kayak tadi saya jelaskan itu caranya query-nya aja ya, jangan sampai detail untuk masuk ke CD dan sebagainya. Ini enggak perlu, saya anggap udah bisa. Jadi untuk teman-teman, oke, saya pertama buat database dulu. Database apa? Query-nya adalah ini, create database, misalkan mahasiswa. Oh, udah berhasil. Nah, setelah ini nanti setelah membuat database, misalnya saya ingin membuat tabel apa gitu ya. Terus saya ingin menambahkan kolom, saya ingin mengubah kolom, ya teman-teman langsung query kayak gitu aja sambil menjelaskan. Mungkin nanti saya tanya-tanya, oh kalau misalkan saya ingin merubah kolom A, oke, ini teman-teman silahkan ubah kolomnya. Saya ingin nambahkan lagi nih, nambah satu tabel, gitu misalnya. Oke, nanti teman-teman tambahin lagi. Hanya seperti itu aja sih. Gimana? Ada yang ingin tanyakan lagi? Atau mungkin tadi penjelasan saya masih belum jelas? Halo, gimana? Halo, tes. Sorry, suaranya kayaknya Paham, Pak. putus-putus nih. Paham ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silahkan. Query ini bersifat case sensitif nggak Pak? Query-nya iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Untuk nama tabel iya, tapi kalau untuk yang select, kan ada select untuk bawaan query-nya, bawaannya dia, itu enggak. Jadi kalau untuk nama tabel, misalnya teman-teman nama tabelnya sebelumnya mahasiswa, M-nya huruf besar, jadi nama tabel, nama database, nama kolom, untuk semua atribut di dalam database, tabel, dan kolom itu case sensitif. Tapi kalau yang untuk fungsi create, kan ini ada fungsi-fungsinya dia nih, apa namanya, sintak-sintak yang dikenalin. Itu enggak. Contoh yang misalnya nih, create database. Misalnya, pegawai. Enggak masalah harusnya. Kayak gitu. Terus teman-teman mau drop gitu. Kita pakai P-nya besar gini ya. Ya, enggak masalah sih. Nah, mumpung nanya itu, teman-teman juga jangan sampai untuk penamaan database, penamaan tabel, dan penamaan kolom, itu jangan sampai ada spasi ya. Jadi kalau teman-teman mau untuk pemisahnya gunakan underscore, atau mungkin pakai dash ini, strip. Ya, jadi seperti ini boleh. Atau yang pakai underscore boleh. Ya, sekali lagi untuk penamaan database, penamaan tabel, penamaan kolom, entah apapun itu jangan sampai ada spasi. Itu aja sih ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, bertanya Pak. Ya, silahkan. Kalau mau ngisi dari database, misalnya database mahasiswanya itu gimana cara ngisi? Untuk apa? Untuk mengisi data dari database-nya mahasiswanya itu. Untuk ngisi datanya. Uh. Nah,
Untuk ngisi datanya, teman-teman ini harus yang pertama database-nya sudah dibuat nih. Oke. Ini kan database-nya sudah dibuat. Nah, kalau teman-teman mengikuti pelajaran database yang pertama, basis data 1, dalam sebuah database itu kan ada kumpulan dari beberapa tabel. Ada kumpulan dari beberapa tabel. Berarti setelah kalian membuat database, kalian harus membuat tabel. Caranya membuat tabel, teman-teman bisa baca di sini nanti. Nah, dia. Jadi, kalau saya juga jujur nggak pernah ngafalin script ya. Jadi, saya tinggal klik ini aja. Nih, ada membuat dan menghapus tabel. Nah, ini. Setelah create database, dia akan masuk ke dalam database-nya. Oke. Contoh, tadi kan saya membuat sebuah database mahasiswa. Di sini saya belum masuk nih ke database yang saya buat ke database mahasiswanya. Ini masih di luar nih, anggap saya masih di luar. Udah masuk ke dalam database, tapi saya belum masuk ke dalam mahasiswanya. Untuk masuk ke dalam database-nya mahasiswa, saya pakai use mahasiswa. Ini. Kan tadi ini tulisannya none nih. Berarti dia masih di luar. Nah, sekarang saya masuk ke dalam ke dalam database-nya mahasiswa. Baru teman-teman nanti buat tabel. Nah, ini misalnya saya ingin buat tabel seperti ini. Ada NIM, nama, umur, tempat lahir, sama jurusan. Query-nya adalah seperti ini. Jadi, konsepnya dipahamin dulu. Database adalah kumpulan dari tabel. Ketika kalian sudah membuat database, rumahnya database, sekarang kita akan membuat tabelnya. Anggaplah tabel itu dari kamar gitu ya. Kita jadi isi kamar. Nah, untuk yang pembuatan tabel ini, kalau mungkin nanti kalau saya jelaskan terlalu panjang di sini, takutnya teman-teman yang belum mengenal database belum baru awam gitu ya, takut nanti bebelan gitu kebanyakan. Jadi nanti ini saya lebih baik yang sudah paham sama ingin melanjutkan ke materi selanjutnya personal aja ya. Jadi biar teman-teman yang awam itu nggak terlalu banyak mendapatkan informasi, takut nanti nggak paham gitu. Ini minggu depan materinya sebenarnya ke tabel. Jadi saya tetap akan kasih materinya itu per step. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar ke step selanjutnya lebih dulu, saya saranin di luar jam kuliah ini, pertemuan live ini, teman-teman silahkan chat saya personal, atau mungkin teman-teman yang pengen kelompokan, nggak enak mungkin ketemu saya personal, silahkan teman-teman janjian sama 3 orang, silahkan. Atau mungkin gerombolan, kroyokan, silahkan pakai lab, kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan nggak di lab, terus kroyokan, saya susah nyari tempatnya nanti. Kalau mau nggak pakai lab, teman-teman 3 orang lah ya, ayo kita ketemuan di mana gitu. Di kantin kampus boleh, atau di mana, di ruang dosen silahkan. Saya free-nya selain hari Selasa sama Kamis. Di atas jam 6. Sabtu Minggu saya silahkan diganggu boleh gitu. Pak, kalau Sabtu pagi gimana? Oke, kalau saya sempat silahkan, ayo di kampus kayak gitu. Itu ya, jadi mungkin saya masih belum bisa detail jelaskan karena ini akan banyak sekali, ini apa artinya create tabel, lalu ini apa, ini char, integer,
Nah, ini harus saya jelaskan detail. Kalau saya jelaskan sekarang, takutnya nanti teman-teman yang masih pertama kali ketemu dengan database ini, takutnya nanti kebanyakan gitu. Jadi saya harapannya, saya jelaskan ini database. Teman-teman silahkan coba dulu ya, yang baru mengenal database, silahkan coba dulu, oh hanya sebatas connect ke database, hanya sebatas membuat database, lalu menghapus database, hanya seperti itu, silahkan. Tapi kalau yang sudah bisa dan ingin lanjut ke tahap selanjutnya, mungkin di luar live session ini, silahkan ketemu dengan saya. Kayak gitu ya. Bukan berarti saya tidak mau jelasin sekarang lah ya, tapi saya ingin teman-teman yang baru pertama kali kenal dengan database ini, biar bisa memahami sepenuhnya untuk yang materi ini. Kayak gitu, biar nggak terlalu banyak nanti saya jelasin, takutnya nggak ada yang paham, nggak masuk konsepnya dulu, kayak gitu. Bisa dimengerti ya tadi yang tadi request itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Jadi kalau teman-teman pengen belajarnya yang lebih lanjutnya, ayo janjian kayak gitu. Dan ini juga untuk kuliah live ini sebenarnya saya nggak maksa ya. Saya sih sifatnya open, free gitu. Takutnya nanti, waduh kok live session terus gitu. Pulsa saya habis ini. Saya pengennya teman-teman itu biar enjoy juga kuliah. Oh, saya nggak ada kuota, tapi saya ingin belajar yang lebih. Ayo kita ketemuan langsung. Atau mungkin ada yang teman-teman sudah paham dengan materi yang sudah saya share di Classroom. Saya baca aja udah paham kok Pak. Oh ya udah silahkan, saya nggak melarang teman-teman ikut live session. Live session ini saya adakan untuk ya siapa tahu ada yang bermasalah gitu saat praktek, ayo diskusi ya. Kayak tadi kan bisa share screen, tahu permasalahannya di mana kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Saya nggak memaksa teman-teman ikut live session ini ya. Oke. Jadi seperti itu sih. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Pak, Ya. saya mau nanya. Nah, jadi untuk di dalam tabel tuh kan ada dua nih, ada dua opsi, yaitu alter tabel sama update tabel. Nah, kegunaan dua ini apa aja, Pak? Dari alter dan update. Alter dan Update. update. Kayaknya sih sama aja gitu, cuma berbeda apa ya? Query-nya tuh agak berbeda gitu. Oke. Update tabel. Nah, ini alter tabel itu mengubah struktur tabel. Contoh, saya ingin mengubah nama kolom A jadi nama kolomnya B. Itu menggunakan alter. Jadi di dalam tabel saya memerintahkan si database ini untuk mengubah nama kolomnya dari A menjadi B. Itu pakai alter tabel. Jadi dia mengubah struktur tabel. Update tabel itu dia mengubah isinya. Contoh, di dalam tabel mahasiswa gitu misalkan, ada data mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 gitu. Jadi update itu mengubah isi tabelnya. Beda ya itu ya. Jadi beda persepsinya. Alter tabel itu mengubah struktur tabelnya. Update tabel itu mengubah isi tabelnya. Seperti itu Oke. mungkin. Baik, Pak. Ya. Nah, itu juga materi insert update delete-nya nanti sudah jauh sekali ya itu materinya. Oh iya, Pak. Mm-mm. Maaf. Ya. Nah, jika kita menggunakan CMD, apa sih kelemahannya, Kak? Pak? Kelemahan Kelemahan pakai dari CMD. Oke.
kelemahannya yang pertama adalah mungkin nggak user friendly ya. Kalau pakai ini kan, udah ada ininya ini. Apa namanya? Kalian bisa lihat di sini database-nya. Kalian mau contoh misalkan kalau datanya sudah banyak gitu misalkan, maka kalau CMD itu nanti, nah di sini kelemahannya nanti pasti akan semeraut nih di sini nih. Kalau datanya banyak tuh nanti di sini CMD-nya akan banyak sekali. Contoh misalnya, oke, ini bisa nggak ya? Ini saya coba connect di server. Oh iya, saya lupa ininya ya. Saya lupa. Bentar. Ya, ya. Nggak ada ya. Jadi intinya ini sih, kalau CMD itu tampilannya pokoknya seperti ini teks. Jadi tidak enak lah dipandang seperti itu. Nggak enak dipandang, nggak ada autocorrect. Autocorrect itu misalnya kayak ini. Nah, dia autocorrect itu. Nah, ini. Jadi dia udah ada, ternyata select, bintang, from, mahasiswa gitu. Ada nggak mahasiswa? Nggak ada ya? Contohnya ini. Misalnya, oke, ini ada tabelnya. Nah ini, jadi kita udah ada autocorrect-nya, jadi suggestion-nya udah ada. SQL Yog pun untuk versi ini yang community nggak ada ya. Untuk versi yang pro, dia yang berbayar dia ada autocorrect. Yang ini nggak ada autocorrect. Teman, kalau comment prompt ya benar-benar comment prompt, jadi nggak ada autocorrect. Jadi teman-teman harus menghafalkan semua script-nya, semua misalnya, ini nama tabelnya apa sih, itu DB Love Bali, salah sedikit aja error pasti dia kayak gitu. Itu kelemahannya dari comment prompt kayak gitu sih. Sebenarnya di user friendly aja sih sebenarnya, tampilannya udah ini hitam putih aja pokoknya. Tapi menurut saya kalian kalau kerja hitam putih ini keren gitu ya, kalau kalian ngoding gitu kayak hacker gitu kan. Lebih mantap, lebih keren lihat. Tapi tergantung selera sih teman-teman. Kalau lebih seneng lebih gampang ya pakai yang ini kayak gitu. Gimana, ada yang belum jelas mungkin penjelasan saya? Baik Pak. Cukup. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Oke. Sudah ya, semua diam ini. Ini diamnya gara-gara bingung atau emang udah paham? Oke. Saya kira ada yang mau nanya tadi itu, Suyud. Oke, udah ya. Kalau gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang belum paham gitu atau ada yang ingin dirasa, yang ingin didiskusikan lagi, silahkan chat saya pribadi boleh. Atau tanya di grup juga enggak masalah. Oke, mungkin untuk hari ini itu dulu yang ingin saya
jelaskan. Jadi minggu depan saya tetap akan mengadakan live session, setiap minggu pasti akan mengadakan live session, tapi saya tidak memaksa teman-teman untuk masuk. Kalau memang teman-teman pengen melihat lebih jelas atau mungkin ada diskusi gitu, monggo, yuk silakan. Kalau nanti waktu saya live session nggak ada yang join, ya udah saya tinggal tutup kelasnya kan, gitu kan, gampang sebenarnya. Pak, mau bertanya, Yes. Pak. Oke. Berarti untuk yang kita materi buat kolom tuh itu di materi minggu depan, Pak, nggih? Iya, kita akan di minggu depan saya akan coba demokan untuk create tabel, create kolom, kayak gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi tetap ya, saya akan tetap misalnya minggu depan saya akan tetap open live session, saya coba jelasin sesuai dengan mata kuliahnya. Tetap. Cuman saya tidak memaksa, saya nggak memaksa teman-teman, jangan sampai teman-teman merasa terbebani dengan live session ini, akhirnya teman-teman merasa nggak enak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Saya nggak pengen perkuliahan ini jadi memberatkan teman-teman lah istilahnya ya. Memberatkan dalam artian, waduh saya harus beli pulsa untuk lihat live session, nggak gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ketemu pun kalau saya ada waktu, saya pasti akan usahakan untuk membantu teman-teman supaya teman-teman bisa paham materi yang saya jelaskan, kayak gitu. Baik, Pak. Oke, dah ada lagi? Pak, saya mau Ya. bertanya. Oke. Untuk presentasinya nanti menjelaskan semua materinya? Iya. Yang kemarin saya share apa betul 6 atau 7 poin. Poin-poin itulah semua dijelaskan. Berarti cuma ngejelasinnya, bukan buat project ya, Pak? Enggak sih, enggak project. Yang penting saya bisa paham apa yang kalian jelaskan dan materi yang dijelaskan juga sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, it's fine kok. Fine. Berarti nggak isi praktek, Pak? Oh, praktek dong kan. Kalian jelasin pakai apa nanti? Tergantung. Kalian jelasinnya nanti pasti mau nggak mau harus live kayak saya kan jadinya. Ini create tabel, insert data, dan sebagainya. Jadi teman-teman pasti akan jelasinnya seperti ini. Gimana kalian menjelaskan kalian kalau nggak praktek? Ayo. Saya kan nggak bisa membayangkan jadinya. Bukan berarti kalian presentasi pakai PowerPoint itu ya enggak ya. Jadi teman-teman presentasinya langsung live coding. Baik, Pak. Itu ya. Pak, maaf Pak, Ya. keluar jalur nih. Untuk pemrograman web ini juga gini ya? Praktek gini ya? Ya. Sama. Dikirain buat project. Benar. Kalau di pemrograman web mungkin kan teman-teman buat sebuah aplikasi kan kemarin ya, insert update delete sederhana aja. Tapi intinya sama, nanti kalian tetap live coding juga. Bisa face to face kan? Oh bisa. Memang harus face to face. Face to face itu dalam artian kalian mau ketemu langsung boleh, kalian mau online mungkin malu ketemu saya, ya udah online aja gitu biar bisa nutupin muka kalian, ya nggak masalah. Saya sih fine aja gitu. Kan mungkin ada yang malu gitu presentasi langsung di depan saya, ya udah kalian bisa online. Atau mungkin teman-teman yang nggak bisa online, ayo kita janjian di mana gitu. Kampus oke. Oke, gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, boleh misalnya sekarang menjelaskan presentasi materinya, minggu depannya kita praktek. Boleh Pak kayak gitu, Pak? Oke, ini sekali lagi bukan materi kalian jelasin itu ya, bukan dalam artian
Create tabel adalah apa-apa ini. Jadi bukan seperti yang kalian ini masih bingung sama teknis presentasi ya. Jadi teknis presentasinya misalkan kemarin kan saya udah munculin tuh ada 6 poin gitu ya. Ada create apa gitu. Ya, jadi kalian harus jelasin. Oke, saya sekarang ini yang di poin create database itu misalnya. Ya udah saya jelasin create database, saya buatin database apa gitu misalnya. Kayak tadi. Oh, udah sukses, udah. Berarti saya anggap teman-teman sudah menguasai materi yang create database itu. Bukan teori loh ya. Bukan teori, saya nggak menyuruh teman-teman untuk belajar teorinya. Yang penting teman-teman bisa coding langsung di depan saya, itu aja. Jadi nggak ada teori. Jadi kalian ngoding langsung di depan saya. Itu. Gimana? Paham nggak? Atau masih ada yang bingung nggak terkait ujiannya? Apa namanya? Ujian ya namanya itu ya. Paham, Pak. Ya, kayak gitu. Baik, paham, Dan Pak. sekali lagi, jangan apa namanya, Pak bisa nggak nanti saya jelasin poin 1 dulu, terus minggu depan saya poin 2, nggak gitu. Jadi sekali kalian janjian, berarti saya anggap teman-teman udah siap untuk mempresentasikan semuanya. Kalau misalkan nggak paham atau mungkin di tengah presentasinya teman-teman saya rasa oh ini belum masuk, kita belajar lagi minggu depan, silahkan hubungi saya gitu misalnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak sepertinya, Pak. Tidak, oke. Ini nggak cukup, Pak. Udah ya. Ya. Oke, jadi oh ya, untuk absennya nanti saya share di grup ya. Oke, Pak. Depannya, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik. Jadi terima kasih atas waktunya. Jangan malu-malu untuk nanya ke saya. Kalau ada apapun itu keluhannya, silahkan ditanya aja, di chat aja nanti. Pak, Oh iya, silakan. kalau misalnya habis live ini saya mau bertanya, boleh kan, Pak? Boleh, silakan. Oke. Oke. Oke, kalau sudah nggak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi minggu depan untuk live session selanjutnya. Selamat malam. Baik, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Malam, Pak. Ya, malam. Izin live, Pak. Ya, silakan. Halo, Pak. Ya. Nah, untuk penghapusan database itu kan ada dua nih. Kita bisa menggunakan truncate dan drop. Apa sih bedanya dari kedua itu? Oke. Truncate sama drop itu, kalau truncate itu sebenarnya dia ngapus data ya. Contoh misalkan seperti ini. Kita buat database-nya mahasiswa dulu ya. Yang lain kalau mau live silahkan ya. Jadi ini aja, intermezzo aja ya. Kalau mau dengerin juga nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke database-nya mahasiswa. Database mahasiswa, oh sorry. Nah ini, mahasiswa. Nah ini kita buat tabelnya.
Saya pakai ini aja ya di sini ya. Saya buat tabelnya di sini. Create tabel. Contoh misalnya tabel dosen gitu misalnya ya. Tabel dosen. ID. Nah, ini kan ini ada tabel dosen. Ini udah ada di tabelnya, udah ada data. Bedanya itu drop sama truncate. Kalau drop itu akan menghilangkan tabelnya. Jadi di sini tabelnya di drop. Contoh misalkan drop ya. Drop tabel dosen. Ini akan menghilangkan tabelnya. Kalau truncate itu hanya menghilangkan datanya, isi dari tabelnya. Saya tes ya. Ini udah sukses. Kita coba tampilkan lagi. Kan kosong nih. Kalau kalian drop, ini kalian refresh. Refreshnya yang tabelnya hilang. Jadi itu perbedaannya drop sama truncate. Drop itu akan menghapus tabelnya. Truncate itu hanya menghapus data, menghapus semua datanya. Seperti itu. Nah, oke. Jadi dihapus ini ada 3 berarti Pak ya, yaitu delete table from delete from table bla bla bla, truncate table bla bla bla, dan drop ya Pak ya. Ya, delete itu kalau delete bedanya dengan truncate, delete itu bisa ada kondisi. Kalau truncate itu akan menghajar semuanya tanpa terkecuali. Contoh misalnya saya isi lagi deh ini. Dosennya saya isi lagi. Oh, hilang ya. Oke. Kita add lagi. Contoh misalkan ini satu namanya Oke. Perbedaan delete sama truncate, kalau delete kita bisa beri kondisi. Misalkan delete from pegawai dosen. Where ID-nya sama dengan 2. Jadi di sini saya hanya menghapus data dosen yang ID-nya 2. Coba kita jalankan. Nah ini. Kalau kita select, hilang datanya nih. Jadi dia hanya menghapus yang ID-nya 2 saja. Jadi ada kondisi. Kalau truncate, dia tidak akan menghiraukan kondisi. Jadi dia akan menghapus semua isi dari tabel dosen. Ada 100 data ya 100-100-nya akan hilang. Semua kayak gitu. Jadi istilahnya dia mengosongkan tabel lah kalau truncate itu. Seperti itu dia. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sip. Pak. Ya.
jika saya ingin untuk share screen codingan dengan CFD itu boleh emangnya Pak untuk hari ini atau mungkin di hari lain? Kalau mau sekarang boleh, silahkan. Kalau mau di share screen. Oke. Bentar. Ini yang lain sekali lagi ini bukan paksaan ya. Cuma biar teman-teman juga bisa lihat dalam Oke, CFD itu silakan. gimana. Mungkin apakah kelihatan ya? Kelihatan kok. Jadi mungkin untuk CMD ku sama dosen nih agak berbeda ya, soalnya aku dari SMK ada dasar di CMD. Jadi itu awalnya aku masuk ke D dulu. Kalau udah sampai P, nah kalau di sini tuh kan tadi Pak Susilo bilang ada password ya, dan saya juga gimana ya, antara mau pakai password dan tidak, soalnya kalau saya di SMK tuh saya tidak pakai password, tinggal langsung gini aja. Nah, Oke. jadi sekarang untuk database, saya sih udah buat salah satu database gini, database untuk contoh saya ambil terus untuk melihat seluruh isi tabel. Ya, Baru benar. satu. Terus jika ingin melihat struktur dari tabel itu menggunakan text, yaitu deskripsi. Benar. Nah, dia ada ID mahasiswa, intil 5, varchar. Nah, bedanya varchar dan char itu apa Pak? Saya agak-agak lupa. Oke, bedanya varchar sama char karakter ya. Jadi kalau karakter itu dia panjangnya sudah fix. Jadi sebenarnya contoh nih, kalian sudah tahu misalnya apa ya? Nomor HP gitu, misalnya nomor handphone teman-teman pakai char itu kalian sudah definisikan itu lengthnya 10 gitu, maka dia akan secara otomatis akan mengambil memori ruang memori sebanyak 10. Jadi sewaktu kalian definisikan karakter 10, secara otomatis si tabel ini sudah membooking memori komputer kalian sebanyak 10. Tapi ketika isi datanya cuma 5, isi datanya nih, value-nya cuma 5 karakter aja, maka si tabel ini akan tetap membooking RAM-nya itu sebanyak 10. Itu yang kalau karakter. Kalau varchar biasanya yang digunakan untuk jumlah atau panjang yang belum diketahui, belum fix. Jadi selama ini saya ngepakai varchar juga nggak apa-apa Pak ya berarti? Ya, nggak apa-apa. Jadi biar teman-teman paham konsepnya nih. Karena ada hubungannya dengan optimize juga. Nah, kalau ini kan varchar itu dia misalkan teman-teman isinya 20 gitu ya. Maka dia tidak akan membooking RAM sebanyak 20, dia nggak akan booking itu. Jadi dia misalnya kalau isi datanya cuma 10, maka dia hanya membooking 10. Tapi maksimal adalah 20 kayak gitu. Kalau lebih dari 20 dia nggak bisa. Jadi lanjut untuk melihat isi data itu kita menggunakan select yang seperti bapaknya tadi. Data mahasiswa. Nah, di sini udah ada 2 data yang saya punya. Dan untuk menambahkan data, mungkin teman-teman juga bisa tahu lah caranya. Untuk data mahasiswa itu nah, dari sini untuk menganalisis data.
karena untuk ID mahasiswa tuh saya menggunakan auto increment, jadi saya kosongkan di sini. Di sini saya menggunakan alamat, cuma lagi nomor telepon itu hour saja. Lagi kelas C dan name itu hour saja. Jika sudah ini tinggal tutup dan titik. Ternyata sudah. Soalnya saya sering salah juga di sini. Ya, kalau salah biasanya apa namanya? Harus ngetik ulang, itu kelemahannya Harus juga. ulang. Harus ngetik ulang lagi. Karena tadi saya salah di data ketiga, karena ini yang untuk kerman ya dia mengikuti. Benar. Sekarang untuk delete alter, update data mahasiswa. Apa ya? Set nama sama dengan titik Marika where ID mahasiswa sama dengan 4 titik koma. Apakah benar? Oh ya benar. Select lagi data mahasiswa. Ya berubah. Kita benar. Oke, untuk delete data. Delete gimana ya delete-nya tadi ya? Ayo. Gimana? Bentar. Delete. Bentar Pak. Saya agak lupa soalnya di sini. Untuk mungkin alter dulu deh. Alter table data mahasiswa. Rename to ini bertugas untuk mengubah nama dari nama data mahasiswa ini menjadi apa? Mahasiswa. Nah, sudah. Kita show table lagi. Nah, menjadi mahasiswa. Dan untuk delete tadi delete nama tabelnya apa? Mahasiswa. Oke. Where ID mahasiswa dengan 4. Aduh, pencet Ketik koma langsung aja. Lanjutin aja, ketik ya. Titik koma. Error, ulang. Salah tuh. Apa di error, diulang lagi. Nah, gini dah kalau misalnya di TMD error kita harus ngulang lagi. Iya. Error di mana? Ya, jadi mahasiswa. Kemudian mahasiswa. Salah ya? Delete, coba delete. Oh ya, delete from, sorry. Oh iya, delete from tabelnya apa? Oke. Nah, sudah ya. Berarti untuk materinya tuh berarti saya udah Pak ya atau gimana? Oke. Nah, ini berarti kan kamu di poin berapa itu ya? 2 ya? 2 atau 3? Ya. Udah sampai poin 3 udah bisa. Tapi ini masih belum bisa untuk mendapatkan nilai A. Ya, jadi masih ada banyak materi. Masih ada selanjutnya itu. Nah, tapi cara demonya itu kayak gini. Jadi memang ya udah gini aja demonya. Jadi nggak perlu nyari contoh yang aneh-aneh gitu. Demonya kayak gini. Oh Pak, ini saya mau coba demokan seperti ini. Ini untuk yang delete, ini untuk yang select. Habis ini saya mau join, oke join. Oh ini habis ini saya mau ini. Jadi terus kayak gitu sampai selesai. Oke Pak. Jadi berarti sudah ya sampai sini aja Pak untuk materi yang mungkin saya demokan ini. Oke. Berarti saya sudah bisa live Pak ya? Bisa apa? Bisa keluar dari meeting soalnya saya belum makan juga. Oke, silakan. Jadi itu silakan. Oke, makasih atas informasi sama materi ya Pak. Ya, oke, thank you. Yang lain silakan. Kalau ada yang masih ada yang didiskusikan, ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa akhiri. Permisi Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Berarti diutamakan tetap pakai CMD ya daripada daripada apa? Yang di SQL Yog.
Ya, Enggak, jadi enggak. Itu tadi teman-temannya kebetulan aja dia pengen pakai Command Prompt enggak masalah. Jadi nanti kalau kalian yang lain ada yang mau pakai SQL Yog, ada yang mau pakai PHP MyAdmin, silahkan. Saya nggak masalah. Tapi jangan pakai yang punya saya tadi itu create tabelnya, udah langsung klik kanan create tabel. Enggak, jangan seperti itu ya. Jadi teman-teman tetap pakai query. oh gitu. Berarti nggak masalah softwarenya apa yang dipakai, yang penting Nggak ya masalah. gitu ya. Oh iya. Kalau untuk CMD itu misalnya ada error, kalian ngulang lagi ngetik kayak aku tadi itu. Soalnya CMD itu kita nggak bisa pakai tools-toolsnya, kita harus manual semua. Ya, jadi memang benar-benar CMD itu manual sekali kayak gitu. Ya, dulu SMK juga makanya CMD soalnya nggak pernah tahu yang namanya MySQL. Apa? Ya. Ini SQL Yog. SQL juga. Ya, sebenarnya banyak kayak tadi saya pakai yang DBeaver yang kayak gitu. Banyak kok. Karena kalau di SQL Yog, kalau teman-teman yang pakai Linux atau Mac OS itu nggak bisa pakai SQL Yog, nggak jalan dia. Oh. Ya udah. Kasih Pak. Ya, silakan. Oke. Sudah? Saya izin live ya Pak. Ya, silakan. Oke, yang lain kalau mau live silakan. Terima kasih ya atas waktunya. Izin live Pak.